untuk apa yang akan saya sampaikan. Semoga semua berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi. Kita tetap ada di hadirat Allah, kita siapkan hati kita untuk menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, malam ini saya lebih berbicara kepada bagaimana pria memiliki karakter Kristus. Pria yang berkarakter. Bapak-bapak, kita baca kebenaran firman Allah dalam Kejadian pasal 1, kita tahu apa bunyinya, ayat yang ke-26 itu, bahwa Tuhan berfirman kepada kita. Saya ingin membacakan ayat firman Allah ini bagi kita. Mungkin juga sudah banyak pria yang menghafal ayat kebenaran firman Allah ini. Dan itu sebabnya saya ingin mengulang saja apa yang tertera dalam Alkitab. Bagaimana kita dijadikan dari sejak semula serupa dan segambar dengan Dia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya percaya kita semua memahami kebenaran firman ini menjadi bagian kita semua, bahwa kita telah dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Kalau dari Pastor Joe yang menyampaikan tentang kesiapan kita menjadi pria yang siap menghadapi tantangan zaman ini, situasi yang sedang terjadi, maka saya berkata, percayalah ketika kita benar-benar sudah diciptakan dari awal menjadi serupa dengan Dia dan kita menjadi pria-pria yang sudah ditebus olehnya, maka kita juga ditentukan sejak semula dalam Roma 8 ayat 29 untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Maka karakter Kristus harusnya sudah menjadi milik kita. Seharusnya karakter Kristus sudah menjadi nampak dalam kehidupan setiap orang percaya, khususnya para pria, yang kalau dalam Korintus Paulus mengatakan kepala dari pria adalah Kristus dan kepala dari perempuan adalah pria, laki-laki. Maka saya mau berkata begini, kalau kita mengerti kita harus memiliki karakter Kristus, kehidupan keseharian kita harusnya menjadi nampak bagi semua orang melalui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Semua peristiwa yang kita alami di sekitar kita itu tidak mempengaruhi karena kita tahu siapa kita dengan Tuhan. Saya hanya ingin menjelaskan sedikit saja, tidak banyak dari tentang karakter. Kalau kita tahu pepatah Cina, falsafah Cina pernah berkata, mengungkapkan dalam falsafah Cina kuno, bunyinya itu menabur pikiran akan menuai tindakan. Orang yang menabur tindakan akan menuai kebiasaan, dan menabur kebiasaan akan menuai karakter. Orang yang menabur karakter akan menuai takdir atau nasibnya. Nah, saya mau begini. Ternyata karakter itu tidak terbentuk sejak lahir, tapi karakter harus dipersiapkan dan dibentuk menjadi satu kebiasaan melalui apa yang kita pikirkan, melalui apa yang ada di benak kita. Untuk itu menjadi suatu tindakan-tindakan kita. Dan saya mau berkata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat, watak, atau tabiat. Tapi saya menyimpulkan, saya mendefinisikan, kalau menurut Alkitab, karakter itu berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup kita di hadapan Tuhan. Takut hanya kepada Tuhan, dan hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, atau apa yang mungkin akan dikatakan orang, atau yang dilakukan orang terhadap hidup kita. Maka kalau kita tahu kita punya karakter di dalam Kristus, kita memiliki Kristus dalam hidup kita, bagaimanapun keadaannya, apapun situasinya, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tidak akan mempengaruhi keputusan, tindakan, dari pikiran yang kita lakukan dan kita ambil. Karakter itu bicara tentang siapa kita. Secara sederhananya karakter adalah
melakukan apa yang benar karena hal itu benar. Pria yang berkarakter adalah pria yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Tadi Bang Jo menyampaikan mereka ada dalam posisi yang benar, ada tempat yang benar. Dia tahu tepatnya, posisinya benar untuk memutuskan, berbicara yang benar, bertindak yang benar. Itulah pria yang berkarakter. Saya mau berkata, pentingkah karakter itu? Sangat penting dan sangat menentukan. John Maxwell dalam bukunya pernah berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Begitu pula dengan kehidupan pelayanan kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kerohanian kita, karakter akan sangat membantu pelayanan kita. Ada banyak orang mengejar karisma untuk membuat dia cepat dikenal. Tapi dia tidak membangun karakternya. Dia tidak membentuk karakternya dengan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya saya mau berkata, sebagaimana penulis J.R. Miller menuliskan, satu-satunya hal yang kembali pulang dari pengalaman orang mati bersama orang-orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur adalah karakter manusia. Karakter seorang manusia akan hidup lebih lama darinya. Karakter tidak pernah dapat dikubur. Orangnya mungkin sudah mati dan tinggal kenangan, tetapi karakter orang itu akan tetap hidup dan terus berbicara. Hal ini saya bisa saksikan bagaimana saya mengingat karakter ayah saya. Mungkin Bang Jo juga kenal, yang sekarang memang sudah tidak ada. Tetapi ada begitu banyak hal yang sangat-sangat membentuk kehidupan saya pribadi saat ini. Dan itu juga saya dapat lihat dalam kehidupan yang terjadi ketika saya sudah tidak ada. Ternyata apa yang menjadi karakternya yang seringkali tegas untuk prinsip kebenaran. Tidak pernah kompromi, tidak pernah bermain-main dengan hal yang namanya firman, memberikan keteladanan hidup untuk benar-benar setia pada perkara-perkara sekalipun kecil. Ketika ayah saya harus memutuskan untuk keputusan mengambil keputusan menerima panggilan Tuhan atas hidupnya, dia bukan seorang biasa-biasa, tapi dia adalah seorang pimpinan orang bank. Dan dari hal yang dipanggil Tuhan, dia mengambil keputusan dan berikan keteladanan itu bagi kami. Yang di dunia ini semua bisa sementara saja, tetapi yang menjadi penting bagaimana dia membangun karakter itu bagi kami anak-anaknya. Dan saya secara pribadi melihat itu membentuk saya sekarang ketika saya juga akhirnya terjun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Hal yang baru saja terjadi akibat COVID. Kakak sepupu kami, seorang hamba Tuhan, Bang Jo juga kenal, seorang yang David Seti, almarhum, baru beberapa minggu yang lalu, baru beberapa bulan yang lalu dipanggil Tuhan akibat COVID. Begitu cepat, boleh tidak ada bersama dengan kami. Tapi kepergiannya yang begitu cepat, masih terngiang sampai hari ini. Apa yang menjadi sifat-sifat dia, yang menjadi hal yang mengingatkan kami terus sampai saat ini, bagaimana dia itu sabar. Dia bagaimana orang yang begitu peduli, baik hati. Ini terbukti sampai hari ini. Orang tidak berhenti untuk mengingat ketika dia dibicarakan tentang David, atau nama itu lebih dikenal, lebih familiar dengan Epe. Orang sangat mengingatkan dia tentang hal itu. Orangnya mungkin sudah tidak ada, tapi kenangan terhadap karakter orang itu tetap akan teringat, akan terus berbicara. Dan saya mau berkata, karisma boleh membawa seseorang cepat naik ke atas, tapi yang tetap membuat dia bertahan di atas adalah karakternya. Apa keuntungan kita kalau kita menjadi pria yang berkarakter, terutama karakter Kristus ini? Kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Karakter dan integritas itu adalah dua hal yang berkaitan erat. Tidak dapat dipisahkan. Bahkan
Orang yang berintegritas adalah orang yang utuh, jujur, dipercaya, dapat diandalkan, perkataan-perkataannya dan perbuatan sama. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya sesuai. Dengan kata lain, orang yang berkarakter, orang itu memiliki integritas, di mana kepercayaan, pemikirannya, dan tindakannya bersatu di dalam kehidupannya. Seseorang bisa saja tampak di depan orang lain, tetapi lain halnya ketika ia berada di tempat yang gelap. Saya kasih kutip, di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada orang lain lihat. Di tempat gelap itulah sesungguhnya karakter aslinya. Itu boleh terlihat, kita boleh ingat kembali bagaimana kita. Di depan orang kita mungkin bisa berbicara baik, orang boleh lihat kita sangat baik, tetapi bagaimana kita dengan istri, bagaimana kita dengan anak-anak. Itu sebabnya saya mau berkata, kalau kita mengerti pernyataan karakter harus menjadi milik kita dalam hidup ini, maka saya mau berkata, sebagaimana di tempat yang gelap tadi, kita tidak ada dengan kehidupan kita di tempat yang orang dapat lihat kita. Sebagaimana kita ada di gereja, ketika kita mau beribadah, ketika kita mau melayani, ketika kita dapat tugas, dapat panggilan pelayanan, kita bisa menunjukkan sebagaimana kita di sana, maka seperti itu pula lah seharusnya terjadi dalam rumah. Seorang pria, dia bukan hanya dengan perkataannya, sekali lagi, bukan perkataannya yang akan lebih banyak dilihat, tapi bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berbuat. Itu yang akan dilihat. Istri anaknya akan melihat itu. Saya kembali tadi ingat bahwa Delmy pernah berkata karakter adalah seseorang di tempat yang gelap. Pengertian di tempat yang gelap adalah di tempat yang tidak terlihat orang lain. Apa yang kau lakukan di kamar hotel? Apa yang kau buat ketika kau dapat tugas di satu daerah? Tidak ada orang lain yang tahu siapa kau di sana. Apa yang kau buat ketika kau ada di satu tempat di mana tidak ada orang yang mengenal bahwa engkau siapa di situ? Tempat itu ada kesempatan, ada peluang, karena tidak ada yang mengenal. Kata tempat yang gelap, tidak ada orang yang tahu. Tapi disitulah karaktermu sesungguhnya. Kalau engkau tetap bisa menjaga kehidupan takut akan Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan di awal, maka mari kita terus meningkatkan kehidupan karakter Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ayat pembacaan Filipi pasal 2 ayat 5 tadi, hendaklah kita semua hidup bersama-sama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Harusnya itu benar-benar terus kita praktekkan dalam hidup kita. Justru ketika tidak ada orang lain lihat. Apa yang kau lakukan dengan gadgetmu? Apa yang kau lakukan di dalam gadget itu? Situs-situs apa yang kau buka di sana? Itu menjadi pertanda bagaimana engkau menjadi pria yang berintegritas. Karakter di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab banyak sekali, kita bisa ambil contoh, sebenarnya banyak sekali. Saya hanya menyebut beberapa orang di sini. Ada Yusuf, ya ketika istri Potifar mengajaknya untuk melakukan sesuatu, bahasa sekarang enak-enak, dia justru lari meninggalkan. Itu menunjukkan karakternya, siapa dia. Tidak ada orang lain lihat, hanya dia berdua dengan Potifar. Gitu pula, karena dia memiliki karakter yang luar biasa, karakter Kristus. Dia harus masuk penjara karena kejujurannya, karena dia bersih. Ini yang harus dibangun dalam hidup kekristenan kita. Menghadapi akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, makin sukar sulit ini. Apalagi di pandemi ini, ada orang-orang yang harus putus pekerjaan di PHK. Ada orang-orang yang menghadapi kesulitan-kesulitan karena ekonomi akibat COVID. Tapi mari, sekali lagi, jangan kita berkompromi. Tetap kita memiliki keputusan, seperti Bang Jo tadi sudah katakan. Ada tindakan, keputusan yang diambil. Walaupun pilihan-pilihan itu banyak.
Maka hal yang kedua yang saya mau kasih contoh tentang pria yang berkarakter dalam Alkitab, ada terlalu banyak kita bisa sebut, tapi saya sebutkan lagi Daniel, Hananya dan teman-temannya, Misael dan Azaria, yang lebih kita kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel tidak berkompromi sedikit pun, meski hanya demi menu makanan ketika mereka ditawan dan dibawa dalam pengawasan untuk dipersiapkan untuk menjadi pemimpin ke depan, menjadi penasehat. Lalu dia memutuskan untuk tidak memakan makanan-makanan raja. Kita tahu kisah itu. Mereka memutuskan untuk memilih sesuai makanan yang bagi mereka halal. Bukan makanan-makanan yang disediakan. Dia tidak kompromi dengan hal cuma sekedar makanan. Tapi dengan keputusan itu, kita mencatat mereka lebih pandai 10 kali lipat dari para anak-anak pandai di negeri itu. Bahkan akhirnya mereka dipercayakan, khususnya Daniel menjadi perdana menteri, sangat orang yang dipercayakan oleh raja. Akibat karakternya, dia harus masuk goa singa. Untuk satu keputusan penting dalam hidupnya, untuk tidak kompromi untuk menyembah patung yang dibangun. Risikonya ada untuk satu karakter kebenaran yang dia mau tampilkan dalam hidupnya, menjadi saksian bagi bangsa kafir pada masa itu. Dia masuk goa singa, dia tetap aman. Padahal singa itu lapar, dia tidak terjadi apa-apa. Di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah tantangan pergumulan itu, dia tetap memiliki karakter untuk tidak kompromi sedikit pun. Demikian dengan Sadrak, Mesak, Abednego, kita tahu ceritanya. Masih sekolah minggu mungkin kita sudah dengar cerita ini. Mereka mempertahankan keyakinan, kepercayaan mereka kepada Allah yang menjadi sesembahan mereka. Mereka tidak mau menyembah Allah yang dibangun atau dewa yang dibangun, patung dewa Nebukadnezar itu. Risikonya ada. Masuk dapur api. Dari dapur api itulah mereka keluar sebagai pemenang. Karena karakter mereka yang luar biasa, tidak pernah mengkompromikan apapun yang mereka hadapi. Kita juga tahu perjanjian baru. Murid Yesus, rasul-rasul, mereka harus sahid. Mereka mati, mereka disiksa, mereka dipancung, dipenggal, dimakan binatang buas, dikuliti, dibakar hidup-hidup. Sejarah mencatat bagaimana penderitaan mereka. Kan umat Tuhan di zaman gereja mula-mula mengalami hal demikian. Tapi mereka tetap, kenapa mereka harus melewati itu? Karena mereka berkarakter. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak mundur selangkah. Mereka tidak menjadi orang menyangkali Tuhan hanya karena aniaya, karena ancaman kematian, ancaman teraniaya atau terzolimi. Bagaimana dengan kekristenan kita hari-hari ini? Kita sedang menghadapi lebih banyak kesulitan dan tantangan. Tapi kita punya Tuhan yang ada di dalam setiap kita. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Begitu pula bapak-bapak gereja kita yang kita tahu sebagai penerobos Martin Luther, Polycarpus, John Hus. Mereka lebih memilih mati daripada meninggalkan kebenaran. Itu satu bentuk karakter mereka yang kuat di dalam Kristus. Mereka tahu keyakinan mereka, iman mereka, mereka mampu menjalani kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Orang yang memiliki karakter Kristus akan berdampak besar. Itu sebabnya pria yang saya katakan tadi, pria yang berkarakter Kristus, pria yang berkarakter akan menjadi orang yang berdampak. Dimulai dari dalam keluarganya. Itu akan mampu memancarkan sinar kemuliaan kebenaran yang dapat menuntun keluarganya. Dimulai dari dalam rumahnya. Karena dari sanalah Kristus dipermuliakan.
Seringkali kita cuma pandai di depan orang lain. Kita cuma pandai berbicara. Tapi bagaimana dengan istri kita? Saya pernah menemukan seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Seringkali juga berbicara. Seringkali juga buat KKR. Tapi sayangnya, istrinya sendiri harus berkata, itu cuma pintar di mulut saja. Berarti di rumah karakternya tidak berubah. Berarti tidak menjadi berkat bagi istri maupun anak-anaknya. Apalah artinya kita boleh menjadi orang kebanggaan orang banyak di luar, orang akui bagaimana dia luar biasa dahsyatnya dia. Waduh, kalau dia berbicara luar biasa, tapi di rumah kita berkata, sudah datang dia. Kalau dia ada bikin masalah saja. Maka saya mau berkata, mari kalau kita berkarakter Kristus, hidup kita akan berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari dalam rumah kita. Statement karakter kita berbicara lebih kuat daripada perkataan-perkataan kita. Itu seharusnya menjadi kesaksian. Bahasa Alkitab kita menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Maka saya mau berkata Bapak-bapak pria yang luar biasa, kalau kita tahu bahwa kita harus memiliki karakter Kristus, dan itu penting, sangat penting bagi kita, mari kita terus berjuang, karena karakter tidak jadi secara instan, tapi karakter itu dibentuk di tengah-tengah proses kehidupan. Hal ketiga, pria berkarakter, apa keuntungannya? Apa manfaatnya? Ia akan menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Orang Kristen yang berkarakter Kristus akan mudah didengar ketika ia berbicara. Sebenarnya amanat agung Kristus Yesus dalam Matius pasal 28 sudah jelas. Kita semua paham, kita semua mungkin menghafalnya. Tapi menjadi persoalan, kenapa kita tidak mampu berbicara tentang hal itu? Kenapa kita tidak bisa menjadi saksi? Karena memang kita belum memiliki karakter itu. Karena seringkali yang terjadi kita berbicara tidak seperti apa yang kita lakukan. Banyak nada sumbang dan tuduhan palsu terhadap kekristenan dikarenakan banyaknya saksi Kristus yang berkarakter buruk. Ini fakta. Tapi percayalah, saya juga meyakini dengan kegiatan seperti saat ini, GBI Rock Makassar dalam rangka ulang tahunnya melaksanakan tiap pekan ada sesuatu untuk memberkati umat Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Karena setahu saya ID Zoom ini di-share kepada semua orang, siapapun mau ikut silahkan. Tidak hanya untuk GBI Rock, tidak hanya untuk rockman, pria-prianya saja, tapi untuk semua. Minggu depan, Praise and Worship kembali oleh GBI Rock melaksanakan dalam rangka ulang tahun GBI Rock Makassar. Mereka sedang mau membuat lebih banyak orang karakter Kristus dengan kebenaran-kebenaran yang disingkapkan. Kalau minggu kemarin tentang leadership, tentang kepemimpinan, hari ini kita ada bersama-sama dalam Rockman dengan tema yang luar biasa, be ready. Saya mau berkata, mari jadilah pria yang berkarakter. Seringkali terjadi penolakan terhadap Injil disebabkan oleh tingkah laku. Nah ini tadi, yang bertentangan, berlawanan dengan si pemberita Injil itu sendiri. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin kita termasuk di antaranya bahwa kita pandai berbicara, tetapi di tengah-tengah kehidupan kita berbicara pandai ke orang lain. Ternyata masih ada karakter hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak lakukan sebagaimana yang seharusnya kita lakukan di dalam Kristus.
Akibat perilaku yang tidak berkarakter itulah akhirnya berita keselamatan di dalam Kristus ditolak. Sebaliknya kalau kita menjadi pria yang berkarakter, saya tadi katakan, tiga hal ini, yang ketiga kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Mengapa kita harus berkarakter? Karena itu penting, karena itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma pasal 12, saya ingin membaca ayat kebenaran firman Allah ini. Roma pasal 12, ayatnya yang kedua. Kita sama-sama melihat dalam Alkitab kita. Roma pasal 12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini Tuhan tidak sekedar menghimbau atau meminta agar kita memiliki karakter serupa Dia, tetapi Tuhan perintahkan kita anak-anaknya untuk terus berbuah, bertumbuh, menjadi dewasa, dan berkarakter Kristus. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Berubah oleh pembaruan budi kita. Maka saya mau berkata, Tuhan menginginkan kehidupan yang berkarakter di dalam Kristus bagi setiap pria yang ada. Ada pernyataan like son, like father, like son. Sebagaimana bapaknya demikianlah anaknya. Maka Bapa adalah Kristus. Kiranya kita anak-anaknya menampilkan karakter Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 sangat jelas dikatakan juga tentang bagaimana kita harus terkoneksi dengan pokok itu sendiri. Pokok anggur itu sendiri. Kita harus terus jangan sampai terlepas dari sana. Kita bersatu di sana. Dan kita akan menampilkan kalau dia adalah pokok anggur, kita pun akan menghasilkan buah-buah anggur itu. Kolose pasal 3 ayat 12, saya ingin membaca ayat firman Allah ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kelima hal ini yang dicatat oleh Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 12 tadi, itu berbicara tentang karakter. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut, sabar. Ini yang harus dibangun dalam hidup kita. Kan lebih jauh kita akan temukan bahwa mengapa kita harus berkarakter Kristus. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Itu bukan tanggung jawab orang lain. Masing-masing kita harus bertanggung jawab menampilkan karakter Kristus. Sebagaimana dari awal saya katakan bahwa karakter itu tidak otomatis ada dalam diri kita. Itu harus dibangun dalam proses yang kita alami dalam hidup ini yang akan membentuk kita. Nah, transformasi karakter bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Hidup kitalah, diri kitalah yang harus melatih diri kita untuk bertanggung jawab, mempraktekkan apa yang firman Allah mau. Tanggung jawab pria. Kalau saya teringat dalam CMN ada satu sesi yang bicara tentang tanggung jawab. Berhenti di sini. Bicara tentang bagaimana pria berani dan harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu dosanya, untuk diakui dan diselesaikan.
Pria juga tahu tanggung jawabnya sebagai seorang imam yang harus berdoa. Bukan hanya berdoa, tanggung jawab imam adalah mendengarkan dan melayani. Seringkali kita pria menjadi gagal dalam hal mendengar. Seringkali kita sulit untuk mendengarkan apa kata istri kita, apa kata anak-anak kita, ketika mereka menyatakan sesuatu. Apalagi ketika kita sedang fokus untuk sesuatu yang kita sedang kerjakan. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, kita sulit untuk mendengar apa yang mereka sampaikan. Tidak heran, ada keributan, ada masalah, ada sesuatu yang mengganjal hubungan kita dengan pasangan kita. Seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pria kita ini sebagai pria seringkali sulit untuk mendengar. Saya belajar dan berproses dengan hal ini untuk mau belajar mendengarkan. Tanggung jawab kita bersama sebagai pria-pria di dalam Kristus untuk memiliki karakter Kristus. Mengapa kita harus berkarakter? Mungkin kita bertanya, lalu peran Roh Kudus di mana? Peran Kudus menolong kita untuk menunjukkan kepada kita kehendak Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 tadi, dia akan mengingatkan kita dan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menaati apa yang firman Allah katakan. Tapi sifat, tabiat, watak harus dibangun disiplin diri kita sendiri. Kita yang harus berjuang untuk melakukan itu. Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran-kebenaran. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kitalah, sebagaimana tadi Pastor Jo katakan, kita yang memutuskan. Kita yang bertindak. Ketika Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita, kita melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu apa yang baik dan sempurna, yang berkenan kepada dan yang sempurna. Menjadi pertanyaan penting bagi kita, bagaimana kita membentuk karakter kita atau membangunnya. Milikilah pikiran yang benar. Terlalu banyak firman Allah yang bisa dicatatkan di sini. Saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi satu hal yang pasti, bicara tentang pikiran itu bicara tentang hati. Tidak heran, Raja Salomo mengingatkan kita melalui Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana timbul kehidupan, terpancing kehidupan. Maka saya mau berkata bagi setiap pria yang mengikuti sumin ini, mari kita membangun pikiran-pikiran yang benar. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 di sana diungkapkan semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia. Kita bisa dapatkan semua itu dan diminta untuk itu kita pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Itu yang harus tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Maka ketika itu terjadi dalam hidup kita sedang membangun karakter kita, sedang membentuk karakter kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saya tidak membaca ayat-ayat yang sekian banyak, ada banyak ayat yang bisa kita ungkapkan. Tapi saya mau berkata, bukan soal kita tahu banyak ayat, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tidak mudah seorang pria dengan menghadapi tantangan hari-hari ini, persoalan, masalah yang dihadapi hari-hari ini, bagaimana mereka menghadapi situasi dan godaan-godaan yang terjadi di sekitarnya. Bisa berlaku curang dalam bisnis, dalam usaha, demi keuntungan, tanpa sadar keegoisan ada. Sebagai seorang pelayan Tuhan merasa lebih benar, lebih baik, lebih suci,
Dia tidak sadar kesombongan itu bukan karakter Tuhan. Maka mari miliki pikiran yang benar. Kita membangun dan membentuk karakter kita. Yang kedua, kita membentuk karakter kita dengan membangun disiplin rohani dalam diri kita. Setiap hari kita membangun disiplin rohani yang terus. Ayat firman Allah 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 mengatakan, saya ingin bacakan bagi kita 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini sebenarnya lebih banyak datang kepada kita para hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang, para pelayan-pelayan Tuhan yang sering berbicara tentang kebenaran, yang sering menyampaikan. Paulus mengumpamakan tentang proses disiplin rohani. Dia gambarkan, dia perumpamakan, dia samakan dengan orang yang bertanding, orang yang berlomba, orang yang mengikuti pertandingan. Orang itu pasti disiplin, melatih dirinya. Tidak mungkin Dominion bisa menjadi juara dunia, ganda putra, bulu tangkis. Walaupun kemarin kalau nggak salah ada terjadi diskriminasi di All England, dia tidak jadi bertanding atau bagaimana itu situasinya. Kalau dia tidak disiplin tentang latihannya, kalau dia tidak disiplin tentang apa yang harus dia konsumsi, dia makan untuk membuat fisiknya tetap kuat, maka demikianlah kekristenan kita, pria-prianya Allah. Mari kita juga mendisiplinkan diri kita. Kita melatih tubuh kita, menguasainya, kita mengendalikannya. Seperti tadi poin pertama, bahwa itu menjadi tanggung jawab kita. Kita bangun diri kita, kita latih diri kita, supaya kita pun tidak ditolak. Bagaimana membentuk karakter itu? Jadilah pria yang berkomitmen. Komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk terus bangkit meskipun berulang-ulang kali kalah dan jatuh. Orang yang berkomitmen adalah orang yang siap membayar harga apapun itu untuk mencapai tujuan. Edwin Louis Cole dalam statementnya mengungkapkan, pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Boleh ada kegagalan, boleh ada jatuh bangun, ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang membangun disiplin diri kita. Tapi mari tetap bangkit, karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Rohnya yang memampukan kita. Saya sudah berbicara di awal bahwa Roh Kudus perannya akan menolong kita, memampukan kita untuk mentaati seluruh kebenaran. Ketika kita mau bertindak, ketika kita mau berbuat yang benar sesuai apa kata firman Allah, kita berkomitmen. Kita bangun komitmen kita secara pribadi terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap keluarga kita, terhadap pelayanan kita, terhadap bisnis dan usaha kita, terhadap pekerjaan kita. Ada komitmen-komitmen yang kita buat untuk menjadi satu kesiapan kita membangun karakter kita, membentuk karakter kita. Sekali lagi, apapun harganya harus kita jalani, harus kita bayar.
demi mencapai tujuan kita membentuk karakter kita. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu tidak disukai lah. Yang keempat, bagaimana kita membentuk karakter kita. Orang yang berkarakter adalah orang yang siap dibentuk dan diproses. Maka sebenarnya orang yang membentuk karakternya, dia siap terproses. Ayub 23 ayat 10 saya ingin baca bagi kita semua. Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan saya mau berkata, orang yang mau membentuk karakternya harus siap diuji, harus siap dibentuk, harus siap diproses. Para pria-prianya Allah, memang kita akan terus terproses. Baik, justru seringkali yang terjadi proses itu dengan orang yang terdekat dengan kita. Pasangan kita mungkin. Bisa menjadi proses untuk membentuk karakter kita. Anak kita, orang-orang kepercayaan kita, pembantu-pembantu di rumah kita, staf kita, pekerja kita, pelayan kita, bahkan mungkin atasan kita. Tuhan bisa menggunakan apapun, Tuhan bisa pakai apapun untuk memproses kita agar membentuk karakter kita. Bahkan di jalanan, di atas kendaraan, bagaimana kita merespon ketika kita sedang berkendaraan, ketika kita sedang mengendarakan mobil kita, lalu tiba-tiba diserempet oleh angkot. Kira-kira bagaimana reaksi kita? Apalagi hanya sendiri di atas mobil. Terus mobil kita sudah pakai stiker-stiker, ada stikernya Kostrad lah, ada stikernya, ada gambar sengaja lagi ditempelin POM TNI lah. Merasa diri sudah punya segalanya. Salah satu hal yang membentuk kita adalah proses penderitaan dan ujian serta pencobaan. Ayub menang. Bahkan akhirnya dalam pasal 42 Ayub boleh berkata, kalau dahulu aku hanya mendengar dari kata orang tentang Tuhan, tapi sekarang aku sendiri telah melihat Dia. Luar biasa. Dan itu sebabnya kalau orang yang mau membentuk karakternya, setiap kita pria yang mau dibentuk karakter kita harus mengerti bahwa penderitaan, proses, pencobaan, itu memang pasti akan kita lewati. Saya ketika pandemi ini, ada banyak teman-teman hamba Tuhan yang lain, dan tidak sedikit jemaat Tuhan mempertanyakan, kok bisa ya Om? Kok itu pendeta terkenal, kok bisa ya dipanggil Tuhan? Kok lewat COVID ya? Kenapa ya? Apa ya? Orang mulai mempertanyakan tentang kematian-kematian hamba-hamba Tuhan. Saya hanya bisa menjawab, mati hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang tetapkan. Mau lewat cara apa, dengan bagaimana caranya, itu semua dari Tuhan. Tapi bahwa COVID juga mungkin bisa menjadi satu bagian proses yang kita harus lewati untuk membentuk karakter kita. Mari tetap taat. Mari kita tetap siap. Di tengah-tengah situasi yang sukar, sulit, tantangan, pergumulan, persoalan, disitulah kita terbentuk dalam proses-proses untuk membangun karakter kita. Ada satu statement, bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana respon kita. Apa yang kita hadapi? Benarkah, baikkah itu? Sesuaikah yang kita harapkan? Atau tidak sesuaikah yang kita harapkan? Maka saya mau berkata, disitulah kita sedang menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya. Ketika kita meresponi dengan benar. Kita menanggapinya dengan benar.
Saya mau berkata, Bapak-bapak, saya lihat tadi ada ibu, jadi saya tersebut juga ada ibu. Silakan, nggak apa-apa. Walaupun ini roadmap. Maka saya mau berkata, mari kita siap terproses dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Dengan apa yang Tuhan izinkan kita harus lewati dalam proses yang kita jalani hari-hari ini. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Suratan Yakobus mencatat, saya bacakan bagi saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau saudara baca selanjutnya terus, ketekunan itu akan menjadi memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Salah satu karakter Kristus adalah kita membangun ketekunan dalam hidup kita. Penderitaan dan pencobaan adalah bentuk Tuhan, cara Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita, memiliki karakternya. Kita tahu Yesus pun harus melewati itu semua sampai dia dimuliakan. Kalau Filipi pasal 2 ayat 5 akan mulai dari ayat 6 sampai ayat 8, lalu ayat 9, 10, 11 mengungkapkan dia ditempatkan, dimuliakan, diberikan nama, dianugerahkan nama di atas segala nama, dan setiap lutut akan bertelut dan menyembah. Tidak langsung dia menerima itu kemuliaan, justru dia melewati penderitaan. Salib itu menanggalkan haknya, meninggalkan segala kesetaraannya dengan Allah, merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan bukan hanya menjadi manusia, menjadi hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Lalu ayat selanjutnya menyatakan, dia dimuliakan. Saya mau berkata, para pria-pria yang luar biasa, bersiaplah dengan proses Tuhan yang membentuk kita agar karakter kita muncul seperti Kristus. Bagaimana kita membentuk karakter kita? Hari ini buat keputusan. Sama seperti apa yang tadi Pastor Yonatan sampaikan. Karakter itu dibangun di atas keputusan sehari-hari dalam kehidupan kita. Baik itu kecil maupun besar. Setiap batu menjadi bangunan yang megah dan indah karena dia disemen satu persatu. Dia tidak langsung batu disusun begitu saja, tapi selalu ada semen yang ditaruh untuk menyambungkan bangunan itu menjadi bangunan yang megah dan indah. Maka keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita di hari-hari ini, sebagaimana tadi sesi pertama, menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana kita membentuk karakter kita menjadi serupa Kristus. Kalau hari ini kita mau mengambil keputusan itu, saya mau serupa Kristus. Mari terus berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya. Mari terus berjalan bersama dengan Dia yang menuntun kita melalui firman Allah yang setiap hari datang dalam hidup kita. Yang berikut bahwa bagaimana kita membentuk karakter kita harus memiliki keberanian. Berani adalah kemampuan untuk melakukan apa yang berbeda pada waktu, keadaan yang kacau dan sulit sekalipun. Keberanian adalah kemampuan untuk mengatakan atau melakukan apa yang benar, meskipun sedang menghadapi ancaman. Kemampuan untuk melangkah dengan iman dalam situasi yang sukar sulit sekalipun. Sepertinya tidak bisa, sepertinya tidak mungkin, tapi milikilah keberanian. Itu akan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Murid-murid berani. Tadi saya ungkapkan di awal tadi. Murid-murid sampai rela mati, syahid. Martin Luther, kita sudah dengar tadi.
Semuanya mereka siap. Sekalipun ancamannya kematian. Tapi demi kebenaran. Demi kepemilikan Kristus dalam hidupnya. Mereka mempertahankan iman dan keyakinan mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nyawa taruhannya. Itu orang-orang yang berani. Padahal kita tahu Petrus pada waktu Yesus sedang diadili, 3 kali dia menyangkali Yesus. Kita tahu bagaimana anak kecil bertanya padanya, perempuan bertanya, dia nggak punya keberanian. Tapi mari kita membangun keberanian dalam diri kita, karena Roh Kudus pasti akan menolong kita, memampukan kita. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita membentuk karakter kita? Miliki kematangan rohani. Pria berkarakter Kristus adalah pria yang matang dan dewasa, yang mampu tetap konsisten. Saya garis bawahi kata konsisten, berarti dia terus-menerus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan Alkitabiah dalam hidupnya. Sekalipun di tengah himpitan, sekalipun di tengah pengaruh-pengaruh negatif yang sedang melanda zaman ini, kematangan rohani mampu menerangi dan menggarami dunia ini. Sebagaimana ayat firman Allah Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14 dan ayat ke-13 dan ayat yang ke-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang yang memiliki kematangan rohani akan menyadari siapa dia di dalam Kristus. Sekalipun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan mungkin ancaman demi ancaman, tapi dia akan tetap konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan Alkitabiah. Dengan kata lain, kebenaran firman di dalam hidupnya, sekalipun itu aniaya mungkin. Sekalipun mungkin terkucilkan, tertolak, tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tapi dia tetap konsisten dengan nilai kebenaran firman Allah dalam hidupnya untuk menjaga supaya karakter Kristus makin nyata dalam kehidupannya. Dua ayat terakhir yang ingin saya bacakan bagi kita. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu saya lanjutkan dengan ayat pembacaan firman Allah dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib, saya garis bawahi kata wajib, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, pria-prianya Allah di dalam seminar ini, kiranya kita semua memiliki karakter Kristus yang dapat dilihat, dirasakan, dialami oleh pasangan kita di rumah, anak-anak kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kehidupan kesaksian Kristus makin menjadi nyata melalui kehidupan kita. Karena yang ada di dalam pikiran kita
di dalam perasaan kita adalah yang terdapat juga yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam pikiran Kristus Yesus adalah jiwa-jiwa. Yang ada dalam pikiran Kristus adalah kasih. Yang ada di dalam pikiran Kristus adalah pengorbanan. Yang ada dalam pikiran Kristus adalah pengampunan. Yang ada dalam pikiran Kristus siap dikorbankan. Semua itu ada di sana. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, dan kita baca ayat 6, 7, dan 8, kita akan temukan bahwa dalam Filipi pasal 2 itu, Yesus mengambil posisi, merendahkan diri, ada kerendahan hati. Maka pikiran dan perasaan Kristus yang ada di dalamnya menjadi milik kita. Kita pun menjadi orang yang memiliki kerendahan hati. Kita pun memiliki kelemah lembutan. Kita pun memiliki kasih. Kita pun orang yang siap berkorban. Kita pun siap sekalipun harus menjadi korban. Kita pun menjadi orang-orang memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang fokusnya jiwa-jiwa. Karena karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Dan kita membangun itu dalam hidup kita dengan disiplin-disiplin yang kita buat. Maka orang di sekitar kita boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai ayat terakhir ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk seminar ini.